Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, Bu Cahyo Vlog. Kali ini saya akan share suka duka menjalani bisnis kuliner dari dapur rumahan. Saat ini banyak kaum wanita bergelut di dunia bisnis kreatif. Usaha kuliner banyak dipilih oleh mereka yang memutuskan untuk memulai berwirausaha. Apalagi saat ini usaha kuliner bisa dimulai dengan modal yang minim, termasuk memanfaatkan dapur rumah. Terlebih saat ini usaha tersebut bisa dimulai dengan modal minim dengan dibantu oleh layanan pemesanan dan pengantaran berbasis aplikasi ponsel. Bermacam-macam makanan, tak terkecuali makanan yang sebelumnya hanya bisa dengan membuka warung atau rumah makan, kini bisa dijual langsung ke konsumen dari dapur rumah. Jadi konsumen tinggal memesan lewat aplikasi, kemudian kurir akan menjemput pesanan dari dapur dan mengantarkannya. Kemudian itu yang kemudian melahirkan konsep dapur rumah ya, atau home kitchen. Dan termasuk saya sendiri juga adalah salah satu yang menjalani bisnis kitchen ya. Berawal dari tempat kerja saya yang dulu itu tutup karena kena imbas pandemi COVID. Jadi saya memutuskan untuk memilih menjadi full ibu rumah tangga sambil mengurus anak-anak. Tapi tetap ingin menjadi ibu rumah tangga yang produktif dan berkembang walaupun hanya di rumah aja sambil mengurus anak-anak. Dan dari situ adalah awal mula saya menjadi pelaku home kitchen. Kita semua pasti punya harapan, punya cita-cita, mimpi yang ingin kita capai. Dan ada yang mengatakan, bermimpilah yang besar, tapi memulainya kecil saja dulu. Gak apa-apa, gitu dulu aja. Walaupun saya itu sebenarnya tidak jago masak ya, tapi aku suka mencoba resep-resep yang saya pelajari. Dan saya itu belajarnya cuman otodidak ya, dari Google dan hanya dari YouTube aja ya. Dan alhamdulillah saya juga sangat termotivasi dan terinspirasi dengan testimoni pelanggan. Dan dalam saya menjalani proses ini memang tidak segampang membalik telapak tangan. Walaupun usaha yang saya jalani saat ini masih jauh dengan usaha kuliner yang besar, namun saya sangat bersyukur ya dengan pencapaian saat ini. Dan yakin tidak ada usaha yang mengkhianati hasil dengan modal halal dan kejujuran adalah kunci utama untuk maju. Dan insya Allah pencapaian selanjutnya saya ingin terus berkembang memajukan usaha saya dengan usaha yang kreatif yang saya jalani dengan support orang-orang terdekat saya. Masya Allah tabarakallah, masih banyak mimpi ya yang saya ingin wujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini walaupun belum besar, setidaknya sudah cukup untuk makan. Dan suka duka berjualan dengan konsep home kitchen adalah saya kasih yang sukanya aja dulu ya, biar termotivasi teman-teman semuanya. Sukanya yang pertama adalah kepuasan batin yang tidak bisa dikatakan ya teman-teman. Apalagi kalau pas ada repeat order gitu, bunyi orderan itu semuanya bunyi semua ya dari semua aplikasi jualan. Jadi ketika pas waktu itu pernah ya teman-teman ya, jadi saya itu kewalahan. Nah saya itu kan cuman saya aja yang menghandle, tidak ada partner. Nah jadinya saya itu kewalahan banget ya teman-teman ya. Semua aplikasi jualan saya itu bunyi semuanya ya teman-teman. Dan dari situ saya buat pengalaman ya. Jadi untuk kedepannya kalau misal itu semuanya aplikasi jualan bunyi, jadi saya itu harus gercep untuk menonaktifkan sementara ya teman-teman untuk aplikasi jualannya seperti di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Jadi lebih fokus ke proses orderan yang kita mampu aja ya teman-teman, karena saya kan memang tidak ada temennya. Dan sukanya yang kedua adalah lebih bisa banyak merasakan kebebasan waktu ya teman-teman ya, tanpa disuruh-suruh lagi. Jadi ini kan usaha kita sendiri, jadi waktu kita itu bisa fleksibel ya untuk menjalankan usaha kita sendiri. Tentunya waktu tidak terikat lagi.
Kalau kita mau tutup usaha kita, kita tinggal tutup ya. Kalau kita mau buka usaha kita ya, kita tinggal buka gitu. Jadi lebih fleksibel dan lebih efisien ya. Memang tidak ada yang instan ya. Semua itu butuh banyak proses perjuangan. Dan kerja apapun pasti ada challenge-nya masing-masing. Semua itu memang membentuk diri kita untuk menjadi lebih baik. Tapi pas bener-bener kita jalani pasti ada ups and down-nya ya. Kadang itu orderan sepi, kadang rame. Nah, itu adalah memang yang dijalani seorang pedagang ya teman-teman. Pengennya kita sebagai pedagang sih pengen gitu ya, langsung rame, langsung habis gitu ya jualan kita, langsung berkembang pesat, kayak gitu pengennya. Tapi tidak semua yang kita inginkan itu sesuai dengan harapan ya. Pernah ya teman-teman, suatu hari itu tidak ada yang beli ya, sepi orderan gitu. Dan saya sempat pusing waktu itu ya teman-teman. Dan kembali lagi, rezeki seseorang itu sudah ada yang ngatur. Jadi kita ya hanya fokus dengan ikhtiar, dan selanjutnya itu kita pasrahkan ke Allah. Dan Masya Allah tabarakallah ya teman-teman, kalau memang kita itu lebih banyak bersyukur, mensyukuri apa yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah itu ya teman-teman berkah barokah ya teman-teman. Dan besoknya saya itu kewalahan ya dengan banjir orderan ya teman-teman ya. Proses orderan online dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan juga offline ya teman-teman. Dan pada saat itu juga banyak tetangga saya itu yang order. Karena jualan saya kan pisang keju, jadi saya itu harus prosesnya atau gorengnya itu dadakan ya. Karena camilan pisang keju itu sangat cocok dinikmati atau dimakan itu pas waktu hangat-hangat kuku ya. Dan sukanya yang ketiga adalah karena jualan saya itu hanya dapur rumahan, jadi saya itu tidak ada biaya sewa ataupun biaya gaji ya. Modalnya sangat minim banget ya teman-teman. Dan tentunya dengan kita membuka usaha dengan konsep home kitchen ini, kita itu banyak waktu ya teman-teman ya. Apalagi kita itu sambil mengurus keluarga, sambil jualan kita bisa bersih-bersih rumah, memasak, sampai menjemput anak-anak. Dan selama saya jualan modal dapur ini ya banyak sukanya ya teman-teman, tetapi terkadang juga ada dukanya. Yang pertama, persaingan yang ketat. Semakin usaha kita itu rame, semakin banyak yang mencontoh ya, khususnya di area tempat jualan kita. Dan yang kedua adalah waktu proses orderan yang terbatas. Oleh karena itu, kita sebagai seorang penjual harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Jadi ketika kita pas dapat orderan, kita bisa memaksimalkan gercep proses orderannya agar drivernya tidak menunggu lama. Dan poin yang ketiga adalah resiko kerusakan bahan-bahan jualan. Oleh karena itu, kita itu harus lebih memperhatikan untuk tanggal expired ya untuk bahan-bahan jualan kita. Dan kita harus pinter-pinter untuk menyesuaikannya. Apalagi untuk bahan jualan pisang, nah itu harus ya teman-teman, harus lebih diperhatikan. Disesuaikan juga dengan orderan kita tiap harinya. Intinya, selama penjual dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, menjaga kualitas produk dan mempromosikan produk dengan baik, bisnis berjualan ini akan terus berkembang dan menguntungkan ya. Walaupun hanya dengan konsep home kitchen. Dan pernah suatu saat saya itu pas duduk terdiam gitu dan sempat menoleh ke belakang. Dan Masya Allah tabarakallah, ternyata ada loh progres, ada loh pencapaian ya, walaupun saat ini pencapaiannya itu masih receh. Dan insya Allah ya, kalau recehan itu dikumpulin, insya Allah akan menjadi banyak berkah barokah, amin. Dan dari pencapaian itu yang membuat saya itu menjadi semangat lagi ya, dan memotivasi diri untuk menjadi lebih baik ke depannya.
dan juga lebih banyak belajar introspeksi diri, lebih banyak belajar kreatif dan inovatif, dan tentunya lebih banyak bersyukur atas nikmat rezeki yang sudah diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu ada usaha, pasti di situ ada jalan. Dan yakin usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun terkadang proses pencapaian itu tidak segampang membalik telapak tangan. Buat teman-teman semuanya yang mau samaan usaha seperti saya ini, awal-awal dimulai dengan modal minim aja ya. Apalagi kalau jualannya itu dengan konsep home kitchen. Jadi kita sementara ini awal-awal manfaatin dulu peralatan yang ada di dapur kita aja dulu. Sambil pelan-pelan dari keuntungan jualan kita, nah kita lengkapi peralatan yang kita butuhkan ya. So, buat teman-teman semuanya tetap semangat ya. Buat teman-teman yang baru mulai usaha, yang baru mulai jualan apapun ya, kayak kue-kue kering, cemilan, nasi kotak, dan lain-lain. Dan selamat juga buat teman-teman yang usahanya sudah berkembang pesat, punya banyak karyawan, bisa menjadi berkah buat banyak orang. Masya Allah tabarakallah, itu sangat luar biasa. Dan semoga menular ke kita ya, amin. Tak terasa sudah di penghujung video, maka saya akhiri dulu ya. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. See you next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.